Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Resi Podcast. Seperti biasa, kalau ngomongnya kayak gini berarti kita mau membahas sesuatu yang lagi viral. Ini agak deg-degan karena udah lama kayaknya nggak bikin video tanpa muka. Alah, cuma suara. Seperti biasa, nggak usah banyak omong. Kali ini punya tamu yang sudah beberapa bulan ini nggak ketemu ya, karena satu dan lain hal tentunya. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih? Mau perkenalan dulu. Ini mungkin mungkin ada yang lupa gitu kan. Ini siapa gitu kan? Si Res ini ngomongnya sama siapa sih gitu. Coba dulu. Halo, balik lagi. Ya, ketemu lagi sama bintang tamu tetap. Bintang tamu tapi tetap gitu ya. Dengan Ayu di sini. Yeay. Ini mau bahas apa sih? Iya. Mau bahas apa nih? Jadi entah ngebahas atau kita mau ngegibah ya sebenarnya. Enggak, kita tuh menyuarakan pikiran. Berdiskusi tentang yang lagi hits dan hot. Hot. Apakah itu tentang apa bahasa halusnya ya? Menikung, perselingkuhan, pelakor. Itu hits banget itu kata-kata pelakor, perselingkuhan. Jadi emang di tahun 2020 sampai 2021 mungkin karena masa pandemik ya. Masa pandemik, orang jadi lebih sering di rumah, kumpul sama keluarga dan mulai terlihat belangnya. Gelagat yang selama ini berusaha ditutup-tutupin akhirnya terbongkar karena 24 jam bersama pasangan misalkan di rumah. Jadi kayak gerak-geriknya tuh semakin terpantau gitu. Kan yang gak pinter-pinter banget buat menutupi kebusukan tuh pasti gampang terkuak. Jadi ini kita mau bahas tentang perselingkuhan ya. Rata-rata yang di Indonesia nih udah banyak. Apalagi yang baru-baru ini lagi hits. Sebut nama Mbak yang bener nggak sih Mbak Nis satu jam Mbak Nis ini ya, kita sebut aja si Mbak Nis. Mungkin yang di luar sana ada yang namanya Mbak Nis juga, mohon maaf ini bukan Anda kebetulan. Ini Mbak Nis yang diduga karena ini sampai saat ini membuat video ini tanggal berapa sih sekarang? 20. Tanggal 20 ini belum ada konfirmasi dari Mbak Nisnya. Mas apa ya? Mas Ai. Si Mas Ai dan istri Mas Ai. Istrinya namanya siapa sih? Lupa aku. Mbak Ri aja kita sebutkan si Mbak Ri ini. Mereka bertiga yang bintangnya ini belum melakukan konfirmasi secara langsung. Jadi cuma dari adik dari Mas Ai sendiri, terus keluarga dari Mbak Rinya sendiri, tapi dari pihak Mbak Anisnya sebagai terduga penikung tanpa rating. Ini ya, ini kita bahas dulu. Kita mau istilahnya nih santai aja, mungkin buat kalian yang mau tidur, mau istirahat sambil mungkin kita bisa bukan gibah ya, apa ya? Julid beretika. Gimana julid beretika? Iya, kita tuh kalau julid tetap harus ada etikanya kan. Mohon izin dari awal. Mohon maaf ini nanti kalau misalkan obrolannya agak mulai meleset kemana-mana, curhat-curhat gitu, karena ya udah namanya juga sharing ringan. Langsung aja ditembak. Kalau menurut Ayu sendiri, misalkan nih sebelum Mbak Ayu kan juga ada kasus artis selebgram Mbak Raj itu juga diduga suaminya juga selingkuh. Terus pejabat negara yang juga ketahuan petinggi itu ketahuan. Mungkin sebenarnya banyak tapi belum ke blow up mungkin ya. Menurut Ayu sendiri nih, misalkan kalau aku sendiri ya, kalau sama Epic tuh mungkin kalian nggak. Ini semoga suara aku agak jelas karena kita lagi pakai masker, tapi nggak apa-apa. Biasanya Epic tuh suka ngasih simulasi. Kayak misalkan gimana kalau suami kakak titik selalu. Jadi kita tuh kalau misalkan banyak nganggurnya kayaknya, suka bikin simulasi kayak gitu. Jadi kita tukar pendapat tuh. Jadi misalkan karena kita berdua di sini posisinya memang belum berkeluarga, jadi mungkin terlihat kayak kurang kompeten lu nggak ngerti urusan dapur rumah tangga, belum pernah gitu kan. Tapi mungkin kita punya pengalaman dari orang-orang sekitar, ya kan? Dari orang-orang terdekat.
terus kita dengar dari teman kita lah, saudara kita, istilahnya kita punya masalah perpelakoran ini begitu dekat seperti corona, ya kan? Udah ada itu, tapi gini, kalau menurut Ayu sendiri, misalkan di posisi, yakin kita nggak tahu ya ke depannya. Ini cuma kasus-kasus aja nih, case misalkan ya semisal berada di posisi Ayu sebagai istri dan suaminya selingkuh, ya. Apa mungkin ini istilahnya kita harus bisa berandai-andai kemungkinan terburuk. Apa yang mungkin Ayu lakukan? Istilahnya apakah mungkin mengambil tindakan seperti beberapa perempuan yang ada di realita yang sudah ada, mengambil jalur perceraian, atau mungkin kayak di drama-drama Korea, The World of Married Couple, yang revenge-nya itu begitu, gitu kan? Atau mungkin punya cara classy sendiri. Aduh, berat ya ini imajinasinya. Kalau misal untuk sudah di tahap menikah itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan ya, karena kan kalau menikah itu sudah menyatukan dua keluarga, terus mungkin sudah ada anak atau apa gitu. Pertama aku mau cerita ini sih, gimana sih? Iya, bercerita deh. Pengalaman dulu banget. Waktu itu pernah lah menjalin hubungan dengan seseorang. Terus ya udah, menurut aku sih biasa aja ya, maksudnya kita tuh nggak ada berantem, malah sebenarnya kayak baik-baik aja gitu kitanya, perhatian juga kayaknya ya, selalu dulu zaman SMS ya, aduh tahu deh umur berapa itu, zaman SMS, teleponan juga, jalan bareng juga, terus kayak marah-marahan juga jarang, kita nggak ada sesuatu masalah yang kita perdebatkan, debat-debat banget gitu yang sampai berantem gitu, enggak gitu. Cuman malah semakin ke belakang semakin apa ya, pokoknya semakin hari semakin lama dia tuh semakin baik gitu, malah semakin protektif menurutku. Misal kayak nanyain yang yang biasanya sih biasa aja gitu, dan ternyata dia berselingkuh gitu. Si Mamas ini nih, itu kasusnya belum menikah kan? Belum menikah, itu kasusnya kan ini, makanya ini kan jadiin mungkin perbandingan ya. Kalau misalnya kayak kita masih pacaran kan masih ya udah, belum ada ikatan apa-apa, baru kita bisa memutuskannya lebih gampang. Iya, baru terikat dua orang doang, dan yang sakit hati ya udah dua orang ini gitu. Mari kita buat lebih ekstrim. Nah, itu kalau saat itu tuh sampai detik ini pun, kalau misalnya dalam pacaran ya, kalau misalnya udah selingkuh terus dia katanya minta maaf apa segala macam, aku sih langsung no gitu, udah selesai gitu. Mungkin kita bisa jadi teman, oke, tapi tidak untuk melanjutkan hubungan yang setingkat lebih serius pacaran itu tadi gitu. Kalau misalkan sudah menikah seandainya ini sudah menikah, sekarang sudah punya anak belum ya? Gimana ini? Kes ceritanya harus jelas soalnya kan. Misalkan sudah menikah, sudah lama 5 tahun lah ya. 5 tahun. Sudah punya terus anak. Kita tanya dulu nih sebenarnya kan dari sisi suami, karena yang sering orang-orang bilang juga kan, kalau perselingkuhan tidak akan terjadi kalau tidak approve dari keduanya nih gitu. Kalau misalnya dari si cewek aja yang istilah ganjen godain laki orang ya, kok emosi. Kalau si lakinya kagak mau juga nggak mungkin terjadi itu gitu. Kalau misalnya nih suami aku nih yang ganjen godain cewek gitu, kalau si ceweknya nggak mau juga nggak bakal terjadi gitu. Kalau misalnya tahap pertama ketahuan suami selingkuh, nih tanya, jadi maunya apa gitu, kenapa kok bisa selingkuh, apa yang kurang kan, kita kan berarti kan dia nego ya, mencari jalan ya, bener. Jadi apa yang tidak ada di aku yang kamu cari di dia. Misalnya mungkin misalnya aku nih jadi pegawai kantoran ya, bukan cewek, wanita karir. Wanita karir ya pasti waktunya di rumah juga sedikit kan. Untuk mungkin juga pulang kerja capek, terus nggak bisa menjamu, melayani suami. Baik, mungkin ya. Suami mungkin yang menyiapkan makan, nyiapin baju segala macam, malah mbak gitu kan. Kita sebagai istri
ya udah pulang kerja tidur terus nggak ada perhatiannya ke suami karena kita sama-sama capek itu. Mungkin dia mendapatkan perhatian itu dari wanita ini. Mungkin kita bisa nego terus ya udah tanya Berubah. karena sudah punya anak ya. Tapi aku juga bingung sih karena kalau untuk selingkuh itu udah penyakit dan nggak bisa disembuhin karena bukan penyakit sih. Kalau penyakit itu kan bisa disembuhkan. Kok ini tuh emang karakternya dia gitu loh. Susah diubah, apalagi kalau misalnya dia sudah udah selingkuh gitu. Terus kita memaafkan. Keinginan untuk selingkuh lagi tuh pasti ada gitu. Karena dia pikir kan, oh toh dimaafkan gitu kemarin gitu kan. Terus kalau apa namanya? Selanjutnya ke distract tadi. Terus kalau misalnya emang dia hanya mencari itu aja gitu, cuman mencari perhatian aja, dan mungkin kita bisa nego karena kita ya mau nggak mau kasihan sama anak, terus mungkin nggak enak sama orang tua kita masing-masing karena kita menikah resepsi mengundang berapa ratus orang yang menjadi saksi kalau sekarang kita udah berdua nih, kita hidup berdua gitu. Kalau masih bisa nego ya ayo mungkin kita bisa perbaiki dengan catatan gak bakal diulangi. Semoga gitu. Terus kalau emang kita sudah banyak disalahin misalnya, iya kamu gak ada A, B, C, D, E, F, G, dan intinya kita bukan tipenya dia lagi gitu karena dia sudah mendapatkan mungkin 80% kesempurnaan dari cewek itu, kita udah malah kelihatan mungkin boroknya kita dan lebih baik wanita itu, ya buat apa dilanjutin gitu kan. Ya udah gitu. Ya masalah anak ya mungkin bisa gimana, kita udah nggak bisa jadi suami istri lagi, tapi anak itu juga tetap butuh orang tua dan tetap harus merhatiin anak. Mungkin menyelesaikan si kasus 2 orang dewasa ini aja bapak ibunya gitu. Anak sih semoga tidak keganggu gitu maunya gitu. Coba jadi intinya masih mau mencoba memperbaiki. Pasti kan semua saya rasa kayak semua perempuan atau siapapun yang sedang menjalani hubungan, apabila salah satu ada yang nggak komit nih, pasti salah satu tuh pasti ada ingin yang memperbaiki, ingin mempertahankan karena satu dan lain hal. Mungkin nggak karena cinta ya, mungkin karena sesuatu, istilahnya mungkin karena anak, karena keluarga besar, dan mungkin toleransi manusia itu kan kadang-kadang beda-beda tuh. Ya nggak apa-apa deh, aku tolerin sampai 3 kali ketahuan nggak berubah, aku cerai misalkan, ayo pisah. Jadi kadang-kadang aku lihat tuh kayak sebenarnya nih banyak yang cukup mengorbankan perasaannya sendiri, istilahnya kayak berusaha ini pasti bisa dibenerin. Ngomongnya kayak udah nikah 10-an tahun aku. Iya. Tapi kebetulan ya karena pengalaman dari orang-orang terdekat yang cerita, jadi kan istilah paling enggak tuh punya ada pandangan. Jadi menikah tuh tidak semudah itu ternyata. Perlu banyak persiapan mental dan enggak hanya duit aja. Jadi Ayu ini mau tetap mengusahakan jika berjanji itu ya bisa dirubah gitu. Nah, dan ini mungkin kan karena dibilang mungkin khilaf gitu ya bahasanya. Khilaf ya entah dia dalam posisi stres apa segala macam dan kita nggak peka saat itu, makanya dan kita kecolongan tuh dia dapat perhatian dari wanita lain gitu. Cuman karena itu kan itu bisa gitu jadiin khilafnya dia, entah itu biasa kan tuh dari teman-teman dekat ya, entah itu sahabatnya dia, sekretarisnya dia, teman kantor. Mohon maaf. Itu jadi mungkin setelah kejadian itu terjadi, kita bisa lebih yaudah kita perbaiki. Mungkin dengan kita menjadi, ini kasusnya case yang tadi ya, kalau misalnya dengan menjadi wanita karir, oke, kita secara materi cukup, tapi ternyata suami tidak mendapatkan perhatian dari kita yang ternyata dia mendapatkan dari wanita lain itu gitu, dimana kan mungkin si yang bakal calon pelakor ini belum menikah, terus kayak belum punya anak, jadi kayak bebannya dia itu juga ya baru sekedar have fun doang, happy segala macam. Sedangkan mungkin kita sebagai istri udah ada beban, ada anak nih, kita kerja buat
nyukupin anak segala macem. Jadi nggak kepikiran tuh untuk perhatian ke suami karena kita pikir udah sama-sama gede mungkin perhatian ya udah segitu aja. Ternyata salah tuh. Jadi kita perbaiki mungkin bisa dengan resign atau apa dan lebih berfokus ke suami dan anak untuk meminimalisir adanya kejadian itu lagi gitu. Emang sih ini pasti kalau mungkin yang dengar kalian orang yang sudah berkeluarga pasti kayak kalian mungkin karena ngomongnya waktu kalian belum menjalin hubungan dengan seseorang, belum berkeluarga. Jadi kayaknya kelihatannya gampang banget gitu kan. Tapi kan ya mohon maaf, kita kan di sini kan mempersiapkan diri dengan kemungkinan terburuk. Ya seperti biasa skenario itu penting. Kalian kita punya plan A, B, C sampai Z itu kadang-kadang nggak ada yang sesuai waktu kejadian. Kayak nggak sesuai mood, nggak sesuai apapun, nggak tepat gitu. Mungkin tidak seburuk yang kita pikirkan atau tidak sebaik yang kita pikirkan gitu. Tapi paling nggak dengan kita ngobrol kayak gini kita ada bayangan dengan mendengar banyak cerita orang, mungkin aja pengalaman buruk orang tuh bisa jadi guru kita istilahnya itu. Terus kasus ekstrem lagi, misalkan ini sudah ketahuan nih, ketahuan selingkuh ya sama cewek apa cowok terserah lah. Salah. Tapi kan nggak ngerti dunia ini agak-agak mulai sinting kadang-kadang kan. Ya kan beda gitu. Terus tiba-tiba Ayu nih ingin nggak menemui selingkuhannya. Kalau di media-media itu kan di drama-drama itu kan gitu ya. Ada yang labrak-labrakan, ada yang main balas dendaman, atau mungkin punya cara tersendiri saat menghadapi pelakor yang merusak hubungan, ya kan? Ini ceritanya nih, Ayu bakal ketemu nih, mau memperluruskan, loh gitu. Apa kira-kira yang bakal dilakukan? Mungkin yang dengar ini juga ingin berandai-andai, silahkan. Ini kan karena waktu bebas Anda untuk berkhayal, ya kan? Ingin ngapain gitu saat ketemu pelakornya. Mungkin sekarang nggak bisa agak santai ya, tapi mari kita bangun emosi dulu. Emosi, kamu sudah capek-capek memperjuangkan suamimu, nikah sudah 5 tahun nih kan ceritanya, sudah punya anak, kamu sudah berusaha maksimal, suamimu sudah istilahnya sudah berjanji nggak akan ngelakuin lagi itu kan, dia mulai down. Oke, kita bangun moodnya dulu, ya kan. Terus habis itu perempuan ini datang lagi, atau siapapun lah ini datang lagi, merusak hubungan. Dan Ayu berpikiran, aku harus datengin pelakor ini. Apa yang kamu lakukan? Ya, kayak kuis deh. Ini kayaknya soalnya semakin sulit ya, semakin complicated. Jadi kita harus mengandai-andai dulu. Oke, ketahuan nih selingkuh gitu. Kita kan pasti entah itu karena khilaf apa emang doyan ya, kagak ngerti nih gitu. Kan kita otomatis si bapak suami pasti ya udahlah, kita kan mungkin insting kita tuh selalu mengeluarkan pembelaan. Selalu membela diri lah gitu, enggak kok apa segala macam, entah tuh itu ceweknya yang ganggu apa segala macam lah gitu. Ayo samperin, set. Enggak, maksudnya kita enggak asal percaya dong sama walaupun ini orang yang kita cinta gitu bahasanya, karena lu udah salah nih, lu aja udah berani bohongin gue gitu secara hubungan. Ya otomatis untuk ngebohongin kenapa sampai selingkuh bisa bohong juga. Yolah kita ketemu ya mbak gitu, jika mau. Ini jika mau apa jika mau nih? Mau bye-bye nih, ketemu. Oke, aku minta dong nomornya atau enggak, kamu ajak deh ketemu, aku ikut. Kalau nggak gitu kamu langsung datengin, langsung udah tahu nih. Oh ya, dia kerja di sini, teman kerja gitu ya. Dia samperin ke kantor, tapi tetap karena mungkin kita bakal kita kan nggak tahu ya apakah nanti kita bakal lanjut sama si suami apa enggak, tapi nama baik kita dan suami tetap harus dijaga. Benar. Entah itu nanti kita nyari pas pulang kerja atau kita samperin. Baik. Kalau aku sih orangnya berusaha baik-baik aja, walaupun mungkin di dalam hati udah jambak santet gitu ya. Astagfirullahaladzim, maafkan. Tapi emang cara tercepat itu mungkin ya kita santet aja nih orang. Ya Allah. Nggak boleh itu nggak boleh. Iya. Jadi kalau aku sih sepertinya ya, kalau menurut andai-andaianku ketemu, tanyain
kenapa nih gitu. Jadi ceritanya awal mungkin kayak ketemunya di mana, terus kenapa kalian sampai bisa ada hubungan ini gitu kan. Terus kamunya gimana nih sekarang sama suami aku gitu. Kalau yang pelakor nggak ada malu. Iya, misal iya aku udah cinta banget nih sama suami kamu, Karena bla kamu bla. tidak bisa melayani suami kamu. Kenapa aku Oke, drama? oh ceritanya ini pelakornya di depan mata nih ya. Oke, Contohnya. misal, iya soalnya kamu nih ini soalnya makanya kau punya suami diperhatiin dong, nggak sibuk kerja, bla 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 bla. Pelakornya udah nyolot. Nyolot nih, Tahu diri emang. biasanya sih saya nangis. Kok dinyolotin tuh nangis ya. Tapi ya kalau aku sih harus ngejak si mas suami juga ya, maksudnya ngelihat actionnya dia gitu, gimana. Sekarang kan dia kalau misalnya dia sayang sama istrinya, dia nggak mungkin tega istrinya salah-salahin, dimarahin, dibentak, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya dia lebih besar sayangnya sama si pelakor, otomatis kalau misalnya kita sebagai istri nadanya tinggi dikit, pasti dia bakal marah tuh kalau si mbak pelakor itu kita marahin lah. Kita lihat dari reaksinya dia dulu. Kalau emang dia lebih ngejaga kita, maksudnya udah jangan marah apa segala macam, pokoknya nggak ngebela, intinya nggak ngebela si pelakor. Dan ini jawabannya itu ya tadi, karena kamu nggak gini-gini. Terus kita tanya, lu mau nggak sama suami gua, apa kamu mau nggak sama dia sekarang? Ya di depan mata silakan si suami suruh pilih dia apa aku. Gitu sih. Kalau misalnya Siap ya dengan segala konsekuensinya nanti. mau nggak mau, karena kalau misalnya nggak ditegaskan seperti itu, nantinya mereka kan bakal main lagi gitu kan. Dan buat perjanjian, kalau emang sekali lagi kamu main sama dia, ya udah selesai. Nggak, karena menurutku ya kamu udah nggak komit gitu loh. Kenapa harus nyari wanita lain kan, udah satu aja gitu. Emang nggak cukup. Kalau misalnya kamu mau dia, ya udah lepasin aku gitu. Jadi kayak kita pun bisa fokus ke karir lagi atau ke anak gitu, tanpa harus mikirin permasalahan ini yang sebenarnya itu kan nggak apa ya, nggak berfaedah gitu loh. Kalau misal ya sebagai suami istri, kalau aku sih kan pengennya itu kalau misal Mamas Jodoh itu aku jadikan sebagai partner sih. Partner, jadi kayak ya hidup susah, hidup senang bareng gitu. Tapi kalau misal kamu udah nggak bisa bareng, berarti kan kita kehilangan partner hidup kan. Tapi kita sebagai wanita kan kita juga harus bisa independen, dalam artian kayak hidup kita harus berpenghasilan atau apalah gitu. Untuk ya, kalau menurut aku kayak jaga-jaga situasi seperti ini, karena ya di lingkungan sekitar sih amat sangat banyak ya orang-orang seperti itu. Dan kita dari sekarang kalau menurutku udah mulai mempersiapkan hal itu. Kalau misalnya kayak ya itu tadi, misal kalau suami maunya kita di rumah, ya kita turutin. Tapi kalau misal yang sudah kita turutin dia masih ada melenceng-melenceng, dan kita minta ketegasan, dia nggak bisa ngasih ketegasan, buat apa gitu. Karena seorang imam itu kan harus tegas dan bisa memberi keputusan gitu. Harus tegas itu tadi. Kalau misal dia aja nggak punya keputusan, nggak bisa memilih antara dua, ya berarti udah tidak menjadi selesai, the end. Belum setengah jam kan, belum ternyata. Oke. Itu tadi itu istilahnya kalau misalkan case-nya bertemu dengan si pelakor. Kalau aku sih suka caranya yang di drama The World of Married Couple yang episode 5. Yang istrinya itu pergi ke rumah pelakornya sama suaminya, makan malam, ngomporin, terus ngomong ke bapaknya si pelakornya, jangan ganggu-ganggu suami orang. Itu aku suka banget. Itu tuh istilahnya dokter itu tuh sebagai panutanku. Sampai episode 5 doang ya. Karena aku nggak suka cara dia, karena dia akhirnya juga menyelingkuhi suaminya balik. Itu menurutku nggak benar. Sebenarnya kalau kamu menjalin hubungan yang lain, ya putuskan hubungan yang lama dulu, jangan balas dendam dengan cara kayak gitu. Jadi kayak apa bedanya kamu sama suamimu gitu kan. Tapi cara yang elegan itu menurutku yang itu agak ekstrim sih. Tapi kalau aku di posisi kayak gitu,
karena tipenya nggak tahu ya, saya belum pernah menjalin hubungan kebetulan. Langsung, hah, buat apa kamu ngomong? Tapi bukan berarti saya nggak pernah suka orang, ya pernah kebetulan. Tapi aku tuh tahu kalau aku misalkan sudah suka orang, aku tuh rasa aku bakal jadi tipe yang posesif. Jadinya kalau misalkan nanti pun suami aku selingkuh, aku nggak bisa bilang suamiku tidak mungkin selingkuh, tidak tahu. Menurutku ya laki-laki itu nggak hanya laki-laki atau perempuan ya, kita nggak ngomongin gender di sini. Bakat istilahnya tergantung komitmen, ya kan, istilahnya selingkuh itu sebenarnya lebih gampang daripada setia, iya nggak sih? Menurutku ya. Iya. Selingkuh tuh gampang banget menurutku. Istilahnya kalau ada cara yang susah kenapa cari yang mudah gitu kan? Ya kan, kadang-kadang setia tuh susah loh. Nah, makanya mendingan cari yang susah aja. Coba istilahnya nge-challenge diri. Bisa nggak sih? Karena selingkuh tuh gampang. Kita bukan pemain yang ecek-ecek saudara-saudara ya kan. Kita tidak bermain yang mudah-mudah ya kan. Kita maunya bermain yang susah. Gimana buat istilahnya tuh kita coba setia dengan satu pasangan. Kalaupun nanti dia selingkuh, aku pastiin bahkan pelakornya nggak bakal menang. Kalau aku pengen, kepikirannya sih dari dulu tuh selalu kalau dapat case dari si Epic, kalau ditanya gimana kalau suamimu selingkuh, gimana kalau suamimu suka orang lain, gimana istilahnya yang merusak hubungan, aku bilang kayaknya aku bakal tipe ngeyel yang bakal tetap mempertahankan apapun, pokoknya jangan sampai ada yang ngerusak. Soalnya aku jujur, aku suka orang tuh susah, mau nikah pun tuh juga butuh keberanian. Sudah nikah butuh keberanian juga buat ngejalanin itu. Dan aku gak mau biarin orang tiba-tiba dateng ngerusak dan menang, gak bakal. Mungkin kalau kemarin yang omongannya si Mbak BCL tuh, milih suamimu meninggal apa selingkuh? Dia milih selingkuh. Kalau aku ekstrim, Meninggal. jahat banget ya Allah. Tapi enggak, ya orang tuh punya kebahagiaan, punya pandangan beda-beda gitu kan. Tapi kalau aku mungkin bakalan lihat dia nanti, istilahnya kan kita tahu kan kalau ada ke orang yang kita sayang, terus dia sayang sama orang lain, nanti pasti ada satu titik cemburu pasti ya. Tapi kalau di situ aku mulai kayak let it go, kayak udah ikhlas ya kan, Allah kan bolak-balik kita nggak bisa apa-apa, istilahnya kita mah cemen kacang. Tapi misalnya kalau Allah ngasih baik ya, kasih bolak-balik hati, tiba-tiba ikhlas gitu aja, tiba-tiba memang dengan kasus tertentu nggak bisa dipertahankan, mungkin ya bakal, kalau misalkan saat itu tiba ikhlas, pasti aku lepas. Kalau penyakitnya dari si laki gimana? Kalau si laki ya itu kan karena sekarang itu banyak kasus laki-laki yang sudah menikah. Ini curhat lagi saya. Kagak kan, kalau misalnya cewek itu kan kita mungkin suka aksesoris ya, apalagi kalau misalnya awalnya kita nggak suka pakai aksesoris, kita menikah dapat cincin nikah, kita pakai dong dengan bangganya, entah itu buat manasin teman sebelah, bagaimana, hey gue udah nikah lu belum apa gimana. Tapi lebih sering cewek yang menggunakan cincin nikah, sedangkan kalau cowok tidak. Terus kadang juga case-case tertentu ya, namanya yang mungkin nggak semua cowok ya, tapi beberapa cowok kan kadang itu suka memancing teman-teman wanitanya. Tergantung kitanya kan baper apa enggak gitu. Sekarang case-nya kalau misalnya si suami calon itu, si mama suami itu yang emang bermasalah, entah itu belum mengaku kalau sudah menikah, sedangkan kan misalnya kita ya umur 30 kurang, bukan 20 lebih, sekarang 30 kurang. 30 kurang. Karena udah tipis ya. 30 kurang ini kan ya udah, lelaki-lelakinya kan standar itu juga. Terus untuk ukuran lelaki umur 20-an menuju 30 belum menikah tuh kayak hal yang biasa. Jadi mungkin kita cewek kalau didekati suami beristri yang dia nggak ngaku, kita percaya aja gitu loh. Oh iya benar, kayak serigala berbulu domba. Iya. Ya Sedangkan kita wanita nih umur segini, kita bilang kita belum menikah tuh malah nggak dipercaya gitu. Padahal emang kenyataannya belum menikah, belum ingin berkomitmen ke situ dan belum menemukan orang yang tepat.
Ya sih, menurutku ya nanti untuk mungkin kalau ini podcast didengar sama suami aku beberapa tahun ke depan, jangan takut ya Mas, tolong. Kamu pilih Enggak. selingkuh atau Ya jangan. oh, enggak. Aku sih pengenku, tapi aku pasti tahu kalau misalkan itu tidak bisa dipertahankan kalau kita cinta sama orang ya, istilahnya kan pengen orang itu ya jangan nangis dong. Enggak. Ingin orang itu bahagia, pasti nanti Allah akan mengikhlaskan. Aku nggak berani bilang sekarang, soalnya sekarang itu kayak masih menggebu-gebu. Aku mau menggenggam suamiku, kalau ada pelakor, gue singkirin pelakornya. Iya, tidak. Misalnya aku akan mencari 1001 cara biar suamiku kembali lagi. Ini kasus ya saudara-saudara, belum terjadi. Tapi kalau nanti memang saatnya tiba, kalaupun naudzubillah min dzalik, jangan sampai, awas Mas, tolong didengarkan ini nanti buat calon my dear future husband, ya kan istilahnya. Kalau memang kita kan pasti ngerasa kalau memang sama kita dia nggak bahagia, ya udah lepasin. Bukan berarti milih meninggal gue matiin, ya enggak. Ceritanya itu kan menganut kasusnya Mbak BCL. Kalau kasus kita ya mungkin kalau misalkan sudah dia nggak bahagia, dia menderita gitu ya kan sama kita, ya kalau memang dikasih terbaik itu ya mau nggak mau, tapi pasti aku akan membutuhkan waktu lama mungkin mengikhlaskan. Kita kasus ekstrim lainnya, karena kita posisinya sekarang masih lajang dengan umur sekian tuh kayak tua banget enggak ya, 30, kita belum 30 saudara-saudara. Iya, 30 kurang. 30 kurang. Karena lebih mendekati Iya. 30 daripada 20. 30 kurang. Ini tuh wanita-wanita single ini rentan akan gosip dan tuduhan-tuduhan, ya kan? Istilahnya kalau kita deket sama, kita kan di lingkungan kerja nih, berbagai macam laki-laki ya kan, jenisnya, ya kan. Kalau menurut Ayu sendiri, gimana sih cara membentengin diri? Ini kasusnya misalkan ada nih seseorang mendekati Ayu, tapi Ayu tahu istilahnya itu tidak akan berhasil, entah itu dia punya pacar, entah dia punya istri, atau istilahnya nggak boleh lah hubungan ini diteruskan. Sebagai wanita single independen yang bermartabat, apa yang Ayu lakuin, atau mungkin ini bisa nanti jadi pencerahan buat wanita-wanita single yang mau 30 kurang ini untuk bisa menjaga diri, ya kan, dari fitnah seperti itu. Jangan sampai karena menurutku perempuan itu sangat dilihat masa lalunya, ya kan. Nggak munafik, rata-rata orang Asia, ya nggak usah Asia lah ya, kejauhan, kayak orang di sini lah, di Jawa lah apalagi ya kan, mungkin di Bali juga, saya nggak tahu ya kalau di Bali. Kalau di Jawa, wanita tuh selalu dikaitkan dengan masa lalunya. Sebaik apapun dia di masa sekarang atau nanti masa depannya, orang-orang tuh pasti gali aja masa lalunya, ya kan. Gimana tuh agar kita tidak memberikan rekam jejak yang buruk, ya kan, agar kita tidak dipandang sebagai wanita gampangan atau wanita yang tidak bisa menjaga diri. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik, ya kan. Ini apa resepnya? Berat ya kalau berat. Aduh, enggak sih, ini sebenarnya malah lebih terasa tersindir, Bo, karena kayak beberapa kasus itu sudah saya alami. Iya, jadi kan ya karena lingkungan kerja kita juga ketemu sama pihak luar. Kalau misal untuk aku ketemu sama pihak notaris, pihak bank, mungkin pajak apa segala macem, ya kan, gitu. Terus kayak sebenarnya aku tuh adalah tipe orang yang susah untuk berkenalan dan terbuka sama orang baru. Tapi semenjak di perusahaan ini yang awal itu sebenarnya malu gitu kalau misalnya kayak ada orang baru, misalnya kayak ada orang bank gitu pengen kenal, dan ini urusan kerja ya, bingung gitu mau ngomongnya apa, terus kayak basa-basinya apa ke kantor pajak yang cuman ngelapor pajak aja nih urusannya, nggak ada urusan pribadi apa-apa gitu. Takut gitu. Dulu tuh ada pikiran, aduh ketemu orang baru, gimana ya caranya kenalan, sopan nggak ya kenalan gini, pikiran itu selalu ada.
Tapi syukur bertemu dengan Mbak Resi di awal-awal karirku. Jadi aku belajar dari beliau gimana caranya kayak ya udah ngomong-ngomong aja, atau misal kayak toh kita kan niat awal kan emang untuk kerja kan. Kayak itu intermezzonya. Terus sampai akhirnya emang beberapa pekerjaan harus selalu continue nih untuk komunikasi pekerjaan. Cuman emang seringlah bersinggungan untuk kayak masalah pribadi, kayak nanyain Mbak Ayu malam minggu kemana ya, itu nggak tahu apakah itu modus atau cuman basa-basi ya gitu. Cuman kayak awalnya sih tidak, aku tuh termasuk ini loh tipe yang sekarang kamu kenalan sama aku langsung mengelompokkan kamu di circleku yang mana. Aku kenal nih, oke, misal mungkin aku perhatiin dulu selama seminggu, oh tipe kayak gini cuman bisa ke ring 3 aku, nggak begitu deket tuh, kayak kita cuman kenal nama dan ya udah gitu. Kalau misal ketemu ya aku sapa gitu, atau ring terdekat yang bisa aku curhatin sampai masalah keluarga, masalah hubungan segala macem, yang tahu borok-borokku, atau yang cuman udah tahu nama aja terus kita nggak bakal ada komunikasi lagi gitu. Itu kalau aku sih itu. Sampai akhirnya ya namanya mungkin kita sering komunikasi, terus sering dikode-kodein itu segala macem, agak sedikit ya udah bales pesan itu, kalau misalnya dikirimin WhatsApp gitu bales apa segala macam. Cuman kalau misal untuk kayak arah lebih ini ya, lebih serius, itu sih aku belum pernah mau gitu ya. Jadi kayak ya oke, sudah masuk ke lingkungan pribadi kayak nanyain lagi apa segala macem, cuman mungkin ngebatasin after jam kerja udah nggak balas lagi. Karena mikirnya kalau emang serius nih anak nggak gini nih caranya kalau menurutku. Terus kalau aku pribadi sih tipe orang yang menggali. Mungkin menggali gitu. Mungkin dengan tanya ke Instagram, atau dulu sekolah di mana, kuliah di mana, itu sih kayak itu kan bisa kita jadiin bahan basa-basi kan, bahan basa-basi kayak apa namanya, dulu sekolahnya di mana mas gitu, oh di Universitas Tit gitu, boleh tukeran Instagram nggak? Nah dari situ saya teliti. Waduh, intelnya keluar. Iya dong. Terus kita lihat tuh dulu foto tag-tagannya dia, ada nggak tag-tagan sama siapa gitu. Terus misalnya kalau aku sih sering buka-buka komen-komenan di postingannya dia. Ntar kan mungkin tiba-tiba ada yang sayang gini-gini, mampus lah sudah kan gitu. Jadi kayak aku sih nyari itu. Terus misalnya kayak kampusnya apa, kita bisa tahu lah, mungkin kita punya temen yang di kampus sana juga, atau menilai ini orang gimana gitu. Dan kebanyakan yang sudah, jadi ada beberapa orang yang begitu ke aku, dan aku memperlakukan seperti itu. Aku minta Instagram sih sekarang kan Instagram, aku cari banyak yang sudah ketahuan sudah punya. Entah itu pacar atau bahkan istri. Ya kan, jadi kalau aku sih dari awal aku nggak mau baper. Jadi sama cowok aku nggak mau baper, walaupun udah dikasih coklat dikasih apa, aku tipe yang nggak baper. Tapi kalau misalnya sekalinya aku jatuh cinta, mohon maaf, saya bucin amat sangat ini. Itu jadi dari Instagram udah ketahuan, terus ya udah mencoba biasa, tidak menjauhi tapi jaga jarak. Jadi ya kita tahu dia sudah punya pasangan, jika kita ada di posisi pasangannya, kita nggak mau kan pasangan kita digoda atau lebih continue chatting sama orang lain yang dibilang partner kerjanya gitu. Kalau emang dia serius kan ya itu enggak gitu, dan dia pasti bakal dijelasin kok nggak punya pacar atau apa. Terus kalau ada niatan serius atau apa kan ya udah gitu. Tapi kalau misal ketahuan bohong udah dari Instagram dia udah punya someone special, ya udah kita batasin itu ya emang untuk partner kerja aja berarti. Gitu. Fabulous Mail ya kan. Iya kan, ini memang kita tuh kadang emang cinta tuh kadang-kadang bisa salah. Cinta tuh bisa jadi bahan ujian. Ya itu cinta sama nafsu kadang-kadang beda tipis ya kan. Kalau misalkan kalau kita tahu orang yang kita cinta itu sudah milik orang lain dan kita kekeh pengen ngerebut, pasti cuma pengen tahu kayak
pasti dia berpalingnya sama aku deh, istrinya pasti bakal ditinggal. So cantik banget. Ya misalkan ini reka adegan ya. Nah itu tuh berarti nafsu kayaknya yang sudah bermain, menurutku ya, menurut Resi pribadi. Kalau kalian cinta sebaiknya tidak merusak, cukup lihat dari jauh, mendoakan dari jauh, apapun yang emang kelihatannya gampang ya lu ngomong, karena saya pernah mengalami kebetulan ya kan, rata-rata banyak orang yang saya sukain dulu itu sudah menikah duluan, menikah dengan orang terdekat kita juga, terdekatku juga ada, tapi istilahnya kan seneng dalam posisi seriusan. Istilahnya kalau dulu mungkin masih muda jadi baper ya, tapi saat dia ngasih tahu aku mau nikah dengan titik kayak Teman baikmu. Atau misalkan orang lain yang aku nggak kenal tapi istilahnya waktu aku lihat cocok mereka, orang-orang lain itu kayak teman terdekat tuh pasti kayak kamu nggak apa-apa kayak takut gitu kan. Tapi jujur alhamdulillah, nggak mau percaya atau enggak ya Bu, terserah, tapi kayak aku tuh kayak plong gitu rasanya, kayak ikut seneng gitu, kayak ya ampun akhirnya kamu nikah sama orang yang menurutku pantas kamu dapat orang baik kayak gitu, dan dia pantas dapat orang baik kayak kamu gitu. Jadi di posisinya di situ bukan karena aku, karena Allah aja yang baik-baik ngasih ini hati kebolak-balik ya kan, istilahnya bisa plong gitu. Kayak kalau dipikir-pikir seharusnya kan gue nangis di bawah shower apa gimana gitu kan, agak-agak drama gitu kan, enggak ya, kayak udah ya udahlah ya, mungkin bukan kayak kayak, tapi paling nggak tuh ada seneng di situ karena oh dia sudah nemuin yang dia cari gitu, sudah bahagia. Gue kapan gitu kan, mungkin yang di situ agak-agak baperin di situ, aku kapan ya gitu kan. Tapi kalau di posisi benar kata Ayu tadi, kita harus bisa batasin kan, apalagi kita kerja di sekarang nih, lingkungannya mungkin banyak prianya yang sudah menjalin hubungan atau sudah berkeluarga. Jadi kita yang sebagai pala lajang ya kan, jangan mau dicap menurutku kayak ini semua salah si lajang nih kalau misalkan kalau ada perselingkuhan. Ini karena perempuannya aja tuh yang ganjen. Nah, makanya jangan sampai keluar kayak gitu, dan kita juga harus tahu diri juga. Kamu kasih kode apa sampai dianya ngerespon balik kebetulan ya kan. Istilahnya enggak kok. Aku selalu bilang ke Ayu juga kan. Terus aku mungkin ngasih tahu ke temanku kantor, ada salah satu itu cara nada ngomong kita ke pelawan jenis itu mempengaruhi banget, percaya nggak? Aku selalu bilang ke Ayu juga kan, kadang-kadang kalau yuk tolong jangan gitu kan, iya mas jangan gitu, itu gue nggak suka, gue ngomongnya cringe banget gitu kan. Kalau ada teman perempuan aku yang istilahnya menurutku teman perempuanku deket ya, dan aku peduli sama dia, pasti aku bukannya sok jangan gitu, enggak, aku sih ngasih tahu, ngomong baik-baik. Mungkin sebenarnya niat perempuannya ini nggak ada niat apapun, cuma karena cara bicaranya gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih pihak laki nih bapernya gimana kan, tiba-tiba dia oh itu sebuah tanda gitu kan, bisa jadi kan. Makanya mungkin kita kalau punya teman inner circle maksudnya teman-teman yang masih lajang perempuan juga, mungkin didekati dengan seseorang yang kita belum tahu nih istilahnya dia niatnya serius atau enggak, dia punya bontotan di belakang apa enggak gitu kan. Mungkin kita bisa bersiap stay cool sampai kita tahu latar belakangnya dia. Dan yang penting kita harus jaga diri. Perempuan itu harus jaga diri, itu yang utama. Jaga diri itu bukan berarti kita pakai tertutup dan semuanya, tidak. Ya itu penting karena itu sudah wajib ya. Selain itu ya dari sikap kita, selain hal-hal kecil yang kita nih nggak mau nih orang ini salah tangkap, jadi kita harus profesional ya, bercanda seperlunya, jangan ya apa sih gitu kan, kadang nggak bisa nggak kamu blok gitu kan. Itu tuh mungkin kalau kita masih muda tuh kayak masih muda ya kan, kayak kita masih zaman kuliah dulu kan. Kalau misal pun mereka punya pacar, pasti mungkin kalau pacarnya lihat agak-agak cemburu mungkin. Tapi kan kita, enggak, kita kan cuma teman biasa kayak gini. Tapi kalau aku sama temenku yang cowok, aku selalu batasin kalau dia sudah punya pacar, pacarnya diajak atau enggak, itu pasti aku kayak agak jaga jarak. Kalaupun ketemu ya, ngobrolnya itu seperlunya, bercanda seperlunya. Kalau pacarnya pun ikut lebih baik, jadi paling enggak
dia nggak curiga nih sama siapa gitu kan, bercanda seperlunya, istilahnya jangan sampai menimbulkan imajinasi lain. Intinya kita juga bisa harus jaga diri. Kalaupun si laki nggak bisa menjaga diri, kalau kita sudah jaga diri dengan maksimal kayak membentengin, itu pasti kalau kita nggak kasih celah ya, pasti pihak laki-laki itu akan mungkin mundur. Kita harapkan ya, mundur sendirinya kalau memang dia ngerasa hubungan ini salah dan nggak bisa diterusin. Itu sih tantangannya bagi lajang ya. Mungkin ya kan. Serius nggak, bener nggak sih? Itu tuh kayak kita tuh harus bisa jaga diri. Aku lebih baik dicap jutek, cerewet, jahat sama laki-laki yang aku nggak kenal. Ya bodo amat, karena mereka nggak kenal. Ini anak dideketin jutek banget, ya udah. Karena aku ngerasa lu deket, tapi mungkin caranya salah. Dan kamu nggak seharusnya deket, padahal kamu sudah punya yang lain. Ya wajar kalau aku jutek kayak bagaikan kucing garong kan, ya terserah itu istilahnya, pokoknya aku nggak mau ngasih celah sedikit pun gitu, kecuali kalau memang pria baik-baik, misalnya kan kita sudah tahu nih dia single, nggak ada ujungnya, kitanya akan menurunkan bentengnya itu, melonggarkan benteng-benteng Takeshi itu semakin mudah gitu kan, kalau prianya memang tepat. Tapi kadang-kadang mungkin ada yang terpancing dengan pria-pria yang tidak seharusnya, ya itu tolong ya, itu tapi kalau misalnya sudah disadari pun cepat-cepat. Iya, kalau nggak gitu, kalau kalian punya teman-teman yang kayak gitu, tolong dibantu, temennya tuh disiram, diingetkan, bangun gitu kan, itu laki orang, itu pacar orang, tolong diingetkan, jangan malah didukung. Kadang-kadang dunia sekarang nih bagaikan astagfirullah. Apalagi tahu kalau misalnya ya bukan, ini nggak ngomong fisik ya, kadang kan kayak ya ampun pacarmu lo kayak gitu, cantik kan juga si ini, makanya kadang itu kayak kita bilang udah kamu putusin aja si inimu, kamu sama ini aja, soalnya lebih gitu penilaian dari orang lain. Iya, makanya mungkin ya buat kita sebenarnya nih perselingkuhan ini menurutku nggak hanya dari dua pihak juga, karena sekitar tuh juga mungkin membantu secara nggak sadar. Jadi kita misalkan kalau memang kalian punya diri kalian sendirilah sekarang berada di hubungan yang tidak semestinya, atau kalian sebenarnya tahu tuh salah tapi aku masih cinta dia, bullshit ya kan. Kalian kalau cinta nggak bakal ngerusak ya kan, nggak ngerusak. Atau mungkin temen atau siapapun terdekat kalian yang sedang melakukan hubungan terlarang, hubungan yang tidak sebaiknya, merusak rumah tangga, merusak hubungan orang, itu mohon diingatkan ya kan. Sekali, 2 kali, 3 kali diingatkan nggak bisa, ya wis tinggalkan. Yang penting kalian sudah punya usaha untuk mengingatkan sesuatu yang nggak bagus gitu kan, sudah mencoba mengingatkan harus atau menampar atau gimana gitu sih. Aduh, percakapan sudah cukup panjang, udah menggebu-gebu, berat banget ya kan. Simulasi pernikahannya ini membuat semakin ya kan. Ya semoga aja yang denger ini, siapa tahu pas lagi ada permasalahan dengan pasangan atau diri sendiri, atau mungkin sekitarnya ada masalah juga, mungkin bisa jadi pertimbangan ya. Kita nih semoga bisa membantu. Kita lihat kok, jangan kalau misalkan hubungan tuh jangan dilihat negatifnya aja, ternyata ada juga orang-orang yang berjuang sampai pernikahannya ini berhasil, walaupun sebenarnya ya pasti ada masalah perselingkuhan, tapi mungkin cara mereka tuh yang lebih menurutku mungkin ada hati yang sebenarnya tersakiti sangat banget, tapi dia tetap berusaha untuk memperbaiki dan ingin mempertahankan. Ya istilahnya tuh Allah sama Tuhan aja yang bisa nguatin hati tuh udah kayak, kalau kita sendiri mah ya rengginan gitu kan. Oke, mungkin ayo terakhir ingin menutup ini dengan sebuah pantun. Ini sih untuk selama ini sih aku selalu ada kasus-kasus yang mamas-mamas yang sudah memiliki itu, mendekati itu, sebagai warning aku adalah nanti itu kalau aku mendapatkan si mamas ini dengan cara selingkuh dan berhasil, nantinya tidak menutup kemungkinan kalau si mamas ini bakal selingkuh dari aku juga. Gitu. Jadi kalau mau misalnya kita mau kita
jodoh kita tuh adalah cerminan diri kita. Jadi kalau misalnya kita mau dapet jodoh yang setia, ya kita harus setia, pasti mendapatkan yang setia. Kalau misalnya kita mendapatkannya dari cara selingkuh, nikung, nanti kalau misal lu ditikung sama orang lain, ya lu jangan sedih. Karena caramu dulu begitu, dan kamu, ya namanya ya roda berputar, kadang di atas di bawah, ya mungkin sekarang kamu berhasil menikung lelaki itu, suatu saat kamu yang ditikung, ya udah, itulah rasanya karma. Aduh, gitu aja sih. Thank you. Terima kasih Ayu, ini sudah 49 menit mau ke jalan ke 50 menit. Semoga kalian yang dengerin terhibur mungkin, atau sudah tertidur, ya mohon maaf. Ini kan karena ingin mengutarakan pendapat, istilahnya jangan disimpan di otak mulu, nanti nggak ada yang tahu dan kayak nggak berkembang, enak diobrolin kan ya. Oke, makasih Ayu buat cuap-cuapnya, simulasinya agak ekstrim, curhatnya. Makasih juga udah yang mau dengerin sampai habis. Jangan lupa like, share, komen kalau kalian ngerasa punya permasalahan yang sama. Oke, sekian dulu dan dadah.